selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah yang sempat tertunda nanti. Ini pertemuan kelima. Pertemuan sisanya nanti kalau tidak terkejar kita padatkan. Kemarin saya sudah jelaskan terkait dengan teori. Apa itu teori? Dan ada pertanyaan, saya masih ingat opini. Opini itu singkatnya pernyataan yang tidak memiliki dasar. Seperti itu. Tapi kalau berpikir ilmiah, tujuan utamanya adalah menciptakan teori. Apa itu teori? Teori itu hubungan antara variabel atau konsep yang tujuannya untuk memprediksi dan mengontrol. Nah, kalau diterapkan untuk kasus sekarang, virus corona, COVID-19 ini, kemarin saya jelaskan secara iklim sebenarnya virus ini tidak tahan dengan panas ya. Tapi mengapa masih bisa masuk? Mengapa masih bisa masuk ke Indonesia? Karena sifat virus butuh induk sel untuk dia hidup. Nah, dalam proses penyebaran dari satu virus ke tubuh itu melalui yang linknya minggu kemarin sudah saya lampirkan, itu melalui droplet atau cairan atau tetesan atau lendir. Nah, sebelum masuk ke tubuh, cairan itu yang terisi virus baru kita hirup. Makanya dalam kebijakan pemerintah kita dilarang untuk saling berdekatan. Terus kemudian keluar harus pakai masker dan sebagainya. Itu biar droplet yang ada berisi virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Tapi tubuh ini memiliki kemampuan sendiri dalam menerima virus. Ada yang memang dia tidak tahan, ada yang tahan. Nah, itu panjang. Jadi ilmu alam ini sebenarnya bersifat sistem. Sistem itu saling terkait. Satu hal namanya virus terkait dengan cairan, sifat air. Bisa berlindung di sifat air. Kalau air itu dalam udara lembab dia bisa bertahan. Kalau dia udara panas dia menghilang, virus juga hilang. Tapi kalau seandainya cairan itu masuk ke badan, ke tubuh manusia, kemudian dia menempel dalam sel tubuh kita, dia akan berlipat ganda karena sudah ada makanan. Nah, setiap sel yang ditempeli itu memiliki kandungan protein masing-masing yang berbeda-beda dalam setiap ras, suku, bangsa, atau penduduk-penduduk di wilayah dunia yang lain. Berita terbaru bahwa pasien Indonesia banyak yang sembuh itu ada dugaan bahwa imunitas masyarakat kita memang lebih kebal. Tapi dari sisi kebiasaan sosial yang suka hangout, jalan-jalan, berkelompok dan sebagainya, kita memang rawan untuk terkena virus. Tapi dari si imun kita cukup tahan. Tapi tidak semua orang bisa tahan, khususnya untuk orang tua. Nah, itu contoh bahwa dalam penerapan sains kita harus belajar mengamati dan memahami konsep-konsep dasarnya dan saling mengaitkan satu sama lain. Nah, kemudian muncullah yang namanya teori tentang virus COVID nanti namanya. Sementara belum ditemukan tapi sedang dalam proses penyelidikan. Nah, vaksin yang digunakan untuk obat biar tubuh bisa melawan virus itu juga sedang dalam proses eksperimen. Sebelum vaksin itu ditemukan, masyarakat diharap berhati-hati karena akibatnya bisa fatal. Itu contoh penerapan dalam berpikir ilmiah. Nah, saya masih membahas ini pakai ini. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat apa itu teori virus, droplet, dan bagaimana penerapan dari ilmu alamnya dalam melihat ini. Nah, hari ini yang penting juga harus diperhatikan adalah keterbatasan. Apa itu batasan atau kelemahan atau mungkin yang tidak dijangkau oleh ilmu alam. Salah satunya adalah konsep nilai. Contoh, kalau musim wabah sekarang, orang kemudian berpikir tentang kematian, tentang sakit, tentang rasa takut dan sebagainya. Itu kaitannya nilai. Nilai
itu bukan bagian dari objek ilmu alamiah dasar. Karena nilai itu tergantung subjektivitas manusia atau penafsirannya berbeda-beda. Ada yang cuek, ada yang memang waspada, ada yang takut. Nah, itu terkait bagaimana seorang menilai tentang bagaimana kalau dia terkena sakit oleh virus semuanya. Setiap orang berbeda-beda, dan itu bukan wilayah sains atau bukan wilayah ilmu alam, tapi terkait dengan nilai. Nilai itu Nilai itu prioritas yang kita anggap sesuai dengan tujuan kita. Dan orang punya tujuan yang berbeda-beda, maka nilai pun berbeda-beda. Ada yang menganggap tujuan hidup ini untuk menuju kematian, jadi dia tidak takut dengan mati. Ada yang menganggap hidup ini kesenangan, ada juga dia takut dengan kehilangan kesenangan itu. Ada orang ini bertujuan untuk sekedar mengambil tanggung jawab atau melaksanakan tanggung jawab dan sebagainya. Jadi tujuan setiap orang itu berbeda, dan akhirnya nilai pun berbeda-beda, dan itu di luar jangkauan dari ilmu alamiah dasar. Bagi yang mau belajar mandi di rumah, saya tetap pakai buku ini. Kalau ini bisa dibeli di Shopee, toko online, atau di mana terserah ilmu alamiah dasar untuk Anda belajar. UTS-nya kita mulai minggu depan, karena ini pertemuan ke-5, jadi ke-6 anggarannya kurang, berarti kurang masih sekitar 9 pertemuan lagi, dan itu cukup lama. Mungkin itu, dan minggu depan kita UTS. Selanjutnya kita akan membahas bermacam filsafat kaitannya dengan ilmu alam. Ini materi ini masih banyak ya. Selamat belajar. Saya yakin dosen lain banyak memberi tugas. Insya Allah saya tidak akan ada tugas selain ujian 2, ujian semester sama ujian tengah semester. Kalau untuk materi Anda bisa cari sendiri di YouTube. Nanti saya kasih beberapa link yang mungkin bisa membantu untuk Anda belajar ilmu alamnya dasar. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.